Shalom saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan 7 perkataan Yesus di kayu salib yang memiliki makna mendalam bagi kehidupan kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi pesan ilahi yang mengubah hidup kita. Mari kita renungkan satu persatu dengan melihat konteks, sejarah dan makna spiritualnya. Saudara, konteks sejarah penyaliban Yesus. Penyaliban adalah hukuman yang kejam yang diterapkan oleh Kaisar Romawi untuk menghukum penjahat berat dan mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi negara. Hukuman ini dirancang untuk memberikan penderitaan yang panjang dan melakukan di hadapan publik. Yesus disalibkan di Golgota, sebuah tempat di luar tembok kota Yerusalem, bersama 2 penjahat lain. Saudara, selama proses penyaliban, korban akan dipaku atau diikat ke salib dan dibiarkan tergantung selama berjam-jam hingga meninggal akibat kehabisan darah, kelelahan, atau asfiksia. Dalam konteks ini Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, namun tetap menyampaikan 7 pesan penting sebelum wafatnya. Yang pertama, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tertulis dalam Lukas 23 ayat 34. Makna ini adalah doa pengampunan Yesus bagi mereka yang menyalibkannya. Kasihnya tidak terbatas, saudara, bahkan bagi orang-orang yang menyakitinya. Kita diajak untuk memiliki hati yang penuh kasih dan pengampunan seperti Yesus. Sejarah mencatat bahwa hukuman salib seringkali dilakukan dengan kebencian dan penghinaan terhadap yang dihukum. Namun Yesus merespon dengan kasih, mencerminkan nubuat dalam Yesaya 53 ayat 12 bahwa Dia akan berdoa bagi mereka yang berdosa. Yang kedua, saudara, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tertulis dalam Lukas 23 ayat 43. Maknanya Yesus berbicara kepada salah satu penjahat yang bertobat. Ini menunjukkan bahwa anugerah keselamatan tersedia bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dalam budaya Yahudi dan Romawi, kejahatan seringkali mendapat hukuman tanpa ada kesempatan penebusan. Namun saudara, Yesus sebagai Sang Juru Selamat menunjukkan belas kasihan kepada penjahat yang bertobat, menegaskan bahwa iman sejati membawa keselamatan, bukan hanya perbuatan. Yang ketiga, "Ibu, ini anakmu," kepada Ibu Maria, "dan inilah ibumu," kepada Yohanes. Tertulis dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Nah, maknanya saudara, Yesus menunjukkan kepedulian dan kasih kepada keluarganya. Dia mengajarkan kita untuk menghormati dan merawat orang tua serta sesama kita di dalam kasih. Dalam budaya Yahudi, seorang anak laki-laki bertanggung jawab untuk merawat ibunya setelah kematian ayahnya. Dengan menyerahkan Maria kepada Yohanes, Yesus memenuhi kewajibannya sebagai anak, bahkan dalam penderitaannya, saudara. Yang keempat, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34.
Nah, maknanya Yesus mengutip Mazmur 22 mengungkapkan penderitaannya yang mendalam. Namun ini bukan tanda keputusasaan, melainkan pemenuhan nubuat bahwa Mesias harus mengalami penderitaan untuk menebus dosa manusia. Saudara, ungkapan ini menunjukkan keterasingan total yang dialami Yesus, mencerminkan betapa beratnya dosa yang ia tanggung demi umat manusia. Ini juga menggenapi nubuat bahwa Sang Mesias akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara, yang kelima, aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Maknanya ini menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ia benar-benar mengalami penderitaan fisik, menegaskan bahwa ia mengambil bagian dalam penderitaan manusia sepenuhnya. Saudara, dalam tradisi Romawi, orang yang disalib akan diberikan minum campuran cuka dan empedu untuk mempercepat kematian atau mengurangi penderitaan. Namun saudara, Yesus menolak minuman tersebut sebelumnya. Matius 27 ayat 34. Tetapi kemudian meminta minum untuk menggenapi nubuat dalam Mazmur 69 ayat 21. Saudara, yang keenam sudah selesai, tertulis dalam Yohanes 19 ayat 30. Maknanya bahwa Yesus menyatakan bahwa tugasnya sebagai penebus dosa telah genap. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Keselamatan kita telah digenapi melalui pengorbanannya. Dalam bahasa Yunani kata tetelestai yang digunakan di sini berarti sudah selesai dibayar. Ini menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya membayar harga bagi dosa manusia. Saudara, yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Maknanya bahwa Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ini mengajarkan kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Perkataan ini mencerminkan kepercayaan Yesus yang penuh kepada Bapanya, menutup hidupnya dengan kepastian bahwa dia telah melakukan kehendak Allah. Saudara, 7 perkataan Yesus di kayu salib bukan sekedar kata-kata terakhir, tetapi pesan kehidupan bagi kita. Dari pengampunan kasih dan penderitaan hingga kemenangan, semuanya ada bukti kasihnya yang sempurna. Mari kita hidup dalam terang kasih dan pengorbanannya. Saudara, sejarah telah mencatat bahwa penyaliban Yesus adalah peristiwa yang mengubah dunia. Melalui pengorbanannya, kita menerima pengampunan dan hidup yang baru. Biarlah kita merenungkan dan menghidupi pesan salib setiap hari. Saudara dikasihi Tuhan, jika Anda diberkati dengan renungan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang dapat mengenal kasih Tuhan. Tuhan memberkati, dan sampai jumpa dalam video yang berikutnya. Haleluya. Amin.